Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom warga kerajaan, selamat pagi, good morning Kingdom Daily Devotion. Hari ini berjudul Mudah Melawan Sulit, ditulis dari sebuah buku yang sangat penuh syarat dengan wisdom atau hikmat yang ditulis oleh Raja Salomo, yaitu buku Pengkhotbah. Pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 mengatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Nah, orang-orang ini sering memilih cara yang mudah daripada cara yang sulit dalam hidup ini. Dan memang itu adalah sebuah kebiasaan yang normal dan sangat manusiawi. Ya, hanya ada beberapa aspek di dalam kehidupan ini yang memang perlu kita catat bahwa cara yang sulit itu justru akan membawa kita dewasa, maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, pernahkah kita mengambil jalan pintas dan menemukan bahwa kita butuh waktu 2 kali lebih lama untuk sampai ke suatu tempat? Nah, pesan daripada ayat bacaan hari ini adalah bahwa jalan yang sulit itu lebih baik daripada jalan yang mudah. Kita mendapatkan apa yang kita investasikan dan menuai apa yang kita tabur. Bukankah itu yang kita katakan kepada anak kita, kepada murid kita, ataupun kepada pemain kita? Ya, apakah kita itu adalah seorang orang tua, seorang guru, atau seorang pelatih? Nah, biasanya yang kita katakan adalah belajarlah dengan giat, terus berjuang, terus berlatih, jangan menyerah. Ya, itu yang dikatakan oleh orang tua, oleh guru, dan pelatih. Nah, Raja Salomo menuliskan ayat bacaan hari ini, dan ini mengingatkan kita bahwa hasil akhir daripada sebuah proses itu sangat baik ketika ditempuh dengan kerendahan hati. Berarti ada kesabaran di dalam proses itu. Bukan sebuah tinggi hati yang ingin cepat maju dengan mengorbankan keamanan dan kenyamanan orang lain. Banyak orang bekerja keras dengan tekun dan jujur untuk membiayai keluarga mereka. Tetapi ada juga yang menggunakan kuasa dan posisinya untuk meraih kekayaan dengan cepat dengan cara korupsi dan mencuri. Ada 2 orang yang sampai ke puncak gunung. Yang satu mendaki gunung, ia berjuang keras menaiki jalan setapak, berhenti beberapa kali untuk mengatur napas, sebelum melanjutkan perjalanan perlahan ke puncak. Dan ia mencapai puncak tepat pada saat temannya turun dari helikopter. Pria mana yang paling menikmati pemandangan? Pastinya pria yang naik helikopter. Menikmati pemandangan indah dan dengan cepat ia sampai ke atas gunung. Lebih mudah, lebih nikmat memang. Namun, perhatikan ini baik-baik. Pria yang mendaki memiliki pengalaman yang luar biasa dengan dirinya sendiri. Bagaimana ia belajar tekun, ia mengikuti proses, ia melihat kelemahan dirinya justru di saat dia mendaki dan juga kelebihan-kelebihan dirinya. Ketika dia ikut dalam proses, menikmati sebuah kepuasan tersendiri dalam hatinya. Dan ketika dia sampai di puncak, dia mengalami sesuatu hal yang justru temannya yang naik helikopter tidak alami. Karena dia ikut dalam proses itu. Nah, jalan yang sulit adalah sebuah investasi. Ketika kita masih di sekolah, cara mudah adalah menyontek pada ujian. Yang penting nilai dan kelulusan serta melanjutkan hidup. Siapa juga yang akan tahu? Biasanya kan manusia berpikir begitu. Ketika kita berbisnis, cara mudah adalah dengan mengambil jalan pintas. Mungkin menyerahkan sebuah laporan yang palsu. Ketika kita sudah menikah, cara mudah adalah menyerah pada godaan di luar nikah dan berselingkuh. Ketika kita menjadi tua, cara mudah adalah dengan membelikan anak-anak kita telepon genggam daripada menghabiskan banyak waktu sama mereka. Mereka tidak pernah menolak hadiah, bukan? Jadi kita berikan mereka HP, biarin mereka diem aja, kita akhirnya tidak berinteraksi dengan mereka. Kemudian ketika kita sampai kepada masa hidup kita, di satu titik kita menyadari bahwa kita tidak ada kekuatan batin. Tidak ada kedekatan perkawinan.
dan juga tidak ada kedekatan dengan anak-anak kita. Kita telah menempuh perjalanan, mengambil jalan pintas, dan disinilah jalan pintas itu akhirnya menuntun kehidupan kita. Nah, firman Tuhan berkata bahwa jalan yang sulit pada akhirnya adalah jalan yang membahagiakan. Lebih baik mengambil keputusan yang benar sekarang dan bersabar daripada mengambil jalan pintas yang terlihat mudah, tetapi ujungnya celaka. Jalan yang sulit akan selalu sulit. Tidak ada jalan pintas. Namun, jalan itu menjadi sedikit lebih mudah ketika kita berhenti untuk mengingat bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Bahwa semua akhirnya adalah akhir yang indah bersama dengan Tuhan. Biarkan hidup kita diproses. Biarkan kita melewati jalan sulit. Karena kita melewati jalan sulit itu pun bersama juga dengan Tuhan. Di situ kita belajar. Kita belajar pengalaman dengan Tuhan. Kita belajar pengalaman dengan diri sendiri. Di situ akhirnya karakter kita jadi tahan uji. So, hari ini kita belajar sesuatu hikmat dari Salomo. Dan kita akan mulai hari ini. Kalau hari ini kita menghadapi proses yang sulit, mengucap syukurlah. Karena di ujung daripada ini semuanya, justru itu membawa keuntungan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang baru bersama dengan Tuhan. Dan ketika hari ini justru kami mengalami proses yang agak panjang, mungkin gak nyaman, mungkin gak nikmat pada hari ini, kami tetap akan mengucap syukur karena kami tahu perjalanan hidup kami, kalau kami lalui dengan tekun bersama dengan Tuhan, kami justru akan belajar sesuatu. Kami akan justru dipuaskan setelah kami belajar bahwa hidup kami diubahkan, karakter kami diubahkan. Kami punya karakter yang jadi tahan uji. Semua ini karena proses. Tolong kami supaya kami tidak ambil jalan pintas ya Tuhan. Tolong kami supaya kami menempuh jalan itu bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun sulit, tetapi kami memiliki kekuatan daripada Tuhan. Kami memiliki penghiburan dari Tuhan hari ini. Dan kami percaya, aku berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan. Kami percaya pemulihan terjadi. Hari ini kami sudah berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami akan buka hari yang baru, dan kami mengucap syukur buat hari yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed, blessed day.